Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naswa Zailani Sibuan, NIM 24002777 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang mengenal Microsoft Excel. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui bagaimana cara membuka Microsoft Excel. Nah, caranya itu eh, kita lihat pada keyboard laptop kita masing-masing. Nah, di situ ada di Windows ada gambar Windows pada keyboard kita. Itu di sebelah kiri kita pencet aja. Nah, langsung keluar menu seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat sudah ada aplikasi Excel tersebut. Nah, jika tidak ada, kita bisa mengetiknya di kolom pencarian Excel. Nah, langsung lanjut kita pencet open. Nah, langsung muncul halaman tersebut. Nah, jika kita ingin mengetik di Excel ini, kita pencet blank workbook, tapi ada beberapa pilihan template lain. Nah, jika kita pencet more template, maka akan banyak lagi template yang akan muncul. Nah, jadi kita ingin mengedit, jadi kita pencet saja yang namanya blank workbook. Nah, kita udah masuk ke halaman di sini. Jadi, selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya em, menu Office button pada Microsoft Excel ini. Nah, karena tadi di awal kita udah mengetahui bagaimana cara membukanya, terus ada beberapa template. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menu Home. Nah, pada menu Home ini hampir sama dengan em, hampir sama dengan Microsoft Word, cuman ini kan lebih dominan ke yang namanya tabel. Nah, misalnya kita membuat sebuah tabel, jadi kita bisa, misalnya kita blok aja ini beberapa kolom dan baris. Nah, kalau cara cepat itu kita bisa menggunakan ini ada di sini yang namanya border gitu. Kita pencet aja all border. Nah, langsung ada garis pada tiap masing-masing kotak pada tabel itu. Nah, misalnya di salah satu kotak ini kita ketik sebuah misalnya mata kuliah lah kita buat Komdas, terus ada komunikasi organisasi, DDAP, terus ada misalnya tuh lagi eh, manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini itu kan misalnya ini kita blok, terus kita eh, buat align-nya atau arah mana teksnya gitu. Misalnya kita mau di tengah atau di pinggir seperti itu. Nah, ini kan ada di tengah. Nah, kita pencet yang ini. Nah, terus misalnya kita mau bold hurufnya, kita pencet aja ini. Di sini ada huruf B. Nah, dia bold. Atau kita mau miring, kita pencet yang di sampingnya. Atau kita mau garis bawah. Seperti itu. Atau kita bisa mewarnainya. Nah, itu bisa ada beberapa pilihan warna. Nah, kalau ini bisa background dari judulnya bisa kita tambahin. Nah, seperti ini.
Seperti ini misalnya. Nah, jika kita menulis sesuatu di sini, misalnya uh, Microsoft misalnya. Nah, jika pada kolom yang pertama ini sudah melewati garis, nah, setelah kita mau ke sini. Ini kan udah nggak ada garisnya. Nah, kita pencet ini, terus kita ini tinggal kita geser aja supaya masing-masing dari kalimat atau kata yang ditulis itu tidak memotong. Nah, seperti ini. Nah, jika kita merasa kurang nyaman dengan tulisan yang tidak di tengah, kita bisa menggunakan ini. Nah, dia sudah di tengah seperti itu. Nah, ketika kita um, kelebihan yang namanya kotak, kita bisa blok dulu, terus di sini ada menu delete, kita pencet aja delete. Nah, dia udah hilang satu. Atau jika kita ingin memasukkan sebuah tabel, tapi itu berada di tengah, kita bisa pencet yang namanya insert. Nah, dia akan bertambah di mana kita memblok um, tabel tersebut. Nah, terus kita beralih ke menu yang namanya menu insert ini. Nah, di menu insert ini ada beberapa menu bar pastinya. Itu ada sini juga ada table. Misalnya ini kan udah ada ini. Nah, nah kita misalnya kita hapus terlebih dahulu yang tabel yang tadi ya kan. Nah, ini bisa kita hilangkan dengan cara nomor dan filenya. Kita perbaiki dari awal atau kita bisa pencet ini. Nah, ini akan kembali ke kertas kosong sebelumnya. Nah, sudah kosong. Lalu kita kembali ke menu insert. Nah, di sini ada tabel. Misalnya kita mau, setelah kita membuat tabel di sini, terus kita pencet tabel. Nah, lalu kita klik OK. Atau kita ulang terlebih dahulu, kita balik ke insert. Nah, tabel. Terus ini kita buat uh, 5, 5. Kita cancel misalnya dulu. Kita buat tabel. Nah, kita rubah dulu misalnya ini 1 ya. Ini 2, ini 3 tadi, ini 4. Nah, ini kita kasih jarak agak berlebih. Nah, di sini kan kolomnya ada 2. Misalnya kita tulis sesuatu di sini. Misalnya balik ke awal tadi kita tulis ada Komdas. Terus karena ini masih kurang, kita bisa tambahi di bawahnya. Misalnya kayak gini. Kita blok tadi kan. Kita balik ke insert, ke home tadi. Nah, bisa kita tambah di sini tabel. Nah, dia bertambah, terus kita tambah, tambah, dan tambah lagi. Nah, setelah di sini kita buat uh, kata komunikasi organisasi, tapi ini singkat semua. Terus, apa tadi MSDM,
administrasi peserta didik, atau DDAP. Nah, kita lihat. Jadi, seperti ini tampilannya. Atau di sini juga bisa menggunakan picture, sets, icon, 3D model, smart art. Ini grafik-grafik yang sudah dibahas sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah pada menu data. Misalnya di data ini, kita menggunakan yang namanya sort. Ini kan. Nah, di sini ada kan tanda ini, kalau kita pencet showing all, yang tanda satu ini. Saya kita mengurutkan dari huruf A ke Z atau dari alfabet yang awal ke akhir. Nah, seperti ini. Dia berurut dari A, D, K sampai M gitu kan. Nah, ini misalnya dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Kalau di sini misalnya kita buat 45 lah. Terus di sini 42, 77, atau berapa lagi? 98, 35. Nah, ini kan sebelumnya nggak berurut. Nah, kita bisa ngurutkannya dari sini. Tadi ada tombol sort. Ini dari A ke Z. Sebelumnya kita blok dulu. Nah, kita bisa dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Nah, kita bisa mengurutkannya. Nah, mungkin eh, kalau untuk di data itu yang perlu dipelajari. Nah, mungkin itu sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Em, Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.